seorang martir juga di hari masa banyak begitu. Jadi kalau tentang siapakah Nabi Muhammad menurut Allah, kalau ini saya terus terang saya tidak terlalu paham ya agama teman-teman sebelah, tapi mungkin bisa dibuat persandingan aja kali, mungkin seperti itu. Artinya bagaimana tentang kalau kita mengimani bahwa Yesus itu adalah sudah dinubuatkan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sebenarnya, apakah Nabi Muhammad ini ada nubuatan tentang adanya Nabi? Sebenarnya itu yang lebih paralel kalau menurut saya. Seperti itu untuk sementara pendapat saya. Itu sih. Oke, silakan lanjut. Pak Johan, timer masih ada 4 menit. Waktu. Pak Johan? Ya. Di pause dulu. Oke, silakan. Tentang Paulus. Ya. Betul. Tentang Paulus. Kalau saya sih sama aja Mbak, sama AM Christian, yaitu itu kan mantan, istilahnya bahasa kita mantan preman, pembunuh, yang ditarget itu memang murid-murid Yesus. Kemudian dia berjumpa dengan Yesus sendiri, terus dia dipakai oleh Yesus untuk mengabarkan Injil ke umat di luar Israel itu. Nah, saya singkatnya gitu. Jadi memang Paulus itu memang dipakai langsung ketemu Yesus sendiri, kemudian dipakai untuk mengabarkan Injil gitu. Gitu aja. Saya singkat. Oke, waktunya masih ada 3 menit. Silakan AM Christian menambahkan. Waktunya masih tersisa 3 menit. AM Christian di pause. Menambahkan sedikit lagi mungkin tambahannya. Oke, silakan. Jadi kalau kita berbicara Paulus ya, Paulus ini diketahui dari tulisan-tulisannya, beliau ini adalah seorang yang sangat, artinya pada waktu itu adalah sarjana lah ya, sangat tinggi sekolahnya seperti itu. Jadi bukan orang sembarangan ini yang bernama Paulus ini. Taunya dari mana? Dari keterangannya. Halo, M. Christian, halo. Suara saya masuk nggak ini? Suaranya hilang, M. Christian. Iya, hilang itu. Iya, hilang suaranya, di pause dulu. Masuk, Mas. Suaranya hancur, M. Christian. M. Christian. M. Christian. Siap diskusi nggak sini orang? M. Christian, halo? Sinyalnya tadi merah itu. Ganti yang lain nggak apa-apa nanti. Timernya nggak di ini, di pause lagi timernya itu. Atau ganti yang lain aja, ada Pak ini. Saya tambahkan sedikit lagi tentang Paulus ya. Kalau kita para peneliti itu meneliti tentang Paulus ini siapa sebenarnya, dia ini adalah seorang sarjana ya, sangat bersekolah tinggi. Ternyata itu terbukti daripada tulisan-tulisannya begitu. Jadi intinya begini, kita harus melihat daripada semua tulisan-tulisan Paulus, di mana di situ sebenarnya satu intinya, untuk meneguhkan siapa Yesus itu sebenarnya menurut tafsiran dia sendiri, di mana dia adalah seorang ahli Taurat juga ya, seorang rabi juga begitu. Jadi dia ini memang bagaimana ya, kalau kita mengatakan sekarang ini memang sudah dipilih untuk menjadi penginjil atau menjadi pemberita Yesus ya, pembawa berita tentang Yesus. Jadi di mana di dalam perjalanannya beliau sangat menderita ya, sangat menderita sampai akhir hidupnya. Artinya kita di sini melihat intinya sebenarnya di mana tidak segampang itu ya mempertahankan atau memperjuangkan bagaimana mengimani Yesus itu sendiri. Jadi bahkan itu sampai sekarang ini masih saja kita alami dimanapun kita berada.
Bahkan di negara kita sendiri pun hal-hal yang dialami Paulus masih kita alami sekarang ini. Di saat-saat kita mau mendirikan ibadah, mau beribadah, mau merayakan Natal, nah itulah sebagai suatu yang harus kita lihat, harus kita jalani. Saya kira, tapi di antara itu semua belum ada tandingan saat ini untuk manusia sekarang ini yang bisa seperti Paulus dalam penderitaan untuk mengabarkan Injil. Itu intinya. Baik, terima kasih buat kedua narasumber AM Christian dan Johan. Silakan dilanjut dari tim Muslim, dari Ustadz Wafi atau Bang Zuma 6 menit, 3 menit silakan. Lanjut Bang. Halo, Ustadz Wafi, Bang Zuma. Oke, silakan Bang. Duluan dek. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada malam hari ini kita berdiskusi mengenai siapa Paulus menurut Yesus dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Allah. Kalau siapa Nabi Muhammad menurut Allah, itu bertebaran ayatnya di dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas surah An-Nisa ayat 115 mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad setelah Islam datang kepada dia dan tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepadanya, maka tempat kembalinya adalah tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah khataman nabiyyin, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Beliau adalah pemungkas akhir para nabi. Dan diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, bahwa Nabi Isa alaihi salam atau Yesus atau Yesus itu berpesan sebelum beliau diangkat oleh Allah, bahwa nanti setelah aku akan datang Nabi Ummi yang dia datang dari Arab, dan aku adalah Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Maka dari itu kalau ditanyakan nubuat Nabi Muhammad SAW, kita membaca di dalam surah Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang ummi, yaitu mereka akan menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad sudah tertulis baik di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil. Ini adalah nubuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar-benar tertulis? Ya, benar-benar tertulis. Nanti kita akan buktikan bahwa di dalam Alkitab Al-Muqaddas atau dikatakan Bible itu ada ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Bang Zuma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman, semangat malam buat Bang Johan dan juga Bang Christian. Kita dialog yang santai ya. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan dan memerintahkan, "Qul, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum." Wahai semua manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Siapa Allah yang mengutus Rasulullah Muhammad SAW ini? Ya, diterangkan bahwa mulkus samawati wal ar, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu yuhyi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha hidup, yang menghidupkan, lalu kemudian dikatakan wa yumit, yang juga mematikan. Maka berimanlah kalian semua. Jadi
Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan saja. Makanya banyak data di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kemudian manusia untuk beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi sakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim menjelaskan dengan terinci bahwa pencipta langit dan bumi itu mengutus sosok nabi dan rasul untuk kemudian mengajarkan manusia segala aspek yang berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan keadilan dalam kehidupan, dan juga penghapusan dosa. Ini tidak didapatkan di ajaran-ajaran yang lain, hanya ada di dalam ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Rasulullah itu datang? Untuk membimbing seluruh umat manusia ke dalam kebenaran, kepada jalan yang lurus, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuju kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ini yang disifati kemudian oleh pengutusan Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah, sekali lagi saya katakan, dia diutus kepada seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akum haqqul mir rabbikum. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Nah, ini yang dimaksud di sini, kebenaran di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Demikian sementara. Habis, terima kasih buat narasumber Muslim Bang Zuma dan Ustadz Wafi. Oke, kita lanjut ke tim Kristen. 6 menit, silakan. Pak Johan dan Bang Aim Kris, silakan. 6 menit untuk menanggapi. Silakan Pak Johan dulu. Saya mau tanya tentang apa? Ini kan tentang apa? Paulus sama Muhammad ya? Benar tadi ya? Betul. Karena kesengajaan enggak, nanti keliru enggak? Iya Pak, oke. Tema pada malam ini adalah siapa Paulus menurut Yesus dan siapa Nabi Muhammad menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak, tema pada malam ini. Oke, silakan Pak. Kalau tentang Paulus tadi saya sudah saya katakan yang dipakai itu kan Yesus. Terus saya mau tanya aja. Nah, ini saya mau tanya tentang Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Ada tertulis itu, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah dijadikannya suci dan kepunyaanlah segala sesuatu. Nah, itu gimana? Monggo. CS 2791. Oke. Masih ada waktu Pak, 5 menit Pak. Saya Disambung monggo, Christian. Silakan Aim Kris, silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang Paulus tadi ya saya sudah memaparkan secara intinya saja ya. Tapi intinya yang mau saya katakan di semua kisah para rasul tentang Rasul Paulus, kita bisa melihat intinya di situ dia tidak ada untuk memegahkan diri, bahkan untuk menyombongkan diri siapa dia. Gitu ya. Halo? Iya, halo. Silakan lanjut. Ya. Iya. Jadi inilah suatu perbedaan yang besar ya. Jadi kalau kita membaca semua kitab para rasul tentang perjalanan Rasul Paulus, di mana dari awal perjumpaannya dengan Yesus sampai dengan kematiannya atau dengan semua perjalanan hidupnya,
Dia tidak pernah meninggikan dia sendiri, meninggikan dia supaya dia diakui atau bagaimana. Begitu ya. Jadi artinya dia hanya memberitakan suatu Injil yang benar. Bagaimana kita memahami siapakah Yesus itu sebenarnya? Bagaimana kita menyimpulkan kepada siapakah kita berharap untuk yang bisa menebus dosa manusia. Nah, jadi disitulah sebenarnya inti pelayanan daripada Paulus ini. Bukan terhadap pujian-pujian terhadap dirinya sendiri. Begitu. Jadi tidak ada dia mau mengambil suatu keuntungan untuk dirinya sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman muslim, Nabi Muhammad begitu ya, tapi nanti dijelaskan saja. Saya di sini sebagai bertanya aja seperti tadi. Jadi Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sendiri. Jadi ayat itu semua diberitakan diberitakan oleh atau diucapkan oleh nabi itu sendiri supaya dituliskan, itu firman yang dari Allah. Tetapi di situ semua juga ada tentang pujian-pujian tentang siapa dirinya. Dia yang menerima wahyu daripada Allah, tetapi dia juga yang memberitakan kepada orang seperti ini loh, Allah mengucapkan siapa saya sebenarnya. Jadi inilah perbedaan yang besar antara Nabi Muhammad dan Paulus, di mana Nabi Muhammad di situ dia menyebarkan atau Al-Quran yang dari Allah atau wahyu, tetapi di situ juga dia memberitahu dari Quran bahwa Allah itu memberitakan aku ini loh. Allah mengatakan aku seperti ini loh. Iya kan? Artinya di situ kalau kita melihat sepintas, kita bisa bertanya begitu. Pertanyaannya seperti apa? Bagaimana dia mau mengucapkan suatu penyebaran suatu agama yang baru seperti itu, tetapi di dalam situ dia mengagungkan dia sendiri. Nah, apakah itu kita temukan kepada Paulus, kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada semua murid-murid Yesus? Adakah cerita atau sejarah yang meninggikan dirinya sendiri untuk memerintahkan tentang kebenaran Yesus itu? Tidak ada. Bahkan hampir semua murid-murid Yesus itu mati martir. Martir di sini artinya mati syahid demi mempertahankan imannya kepada Yesus. Ya, disinilah perbedaannya, bukan untuk meninggikan bahwa aku ini loh, aku begini, tetapi sebaliknya di dalam kitab-kitab teman kita Muslim, tapi nanti jelaskan aja Pak Bang Ustadz Zuma ya, saya ini posisinya lagi bertanya atau membandingkan Paulus dengan Nabi tentang bagaimana penyebaran agama Muslim, bagaimana penyebaran agama Kristen, kan di situ paralelnya. Jadi harap nanti Pak Ustadz, bagaimana cara melihat daripada itu yang lebih relevan, ya? Relevankah bila saya bersaksi tentang Allah dan saya harus bersaksi dengan diri saya sendiri bahwa Allah itu menyebut saya begini? Kan sumbernya satu, penerimanya satu, dan itu semua harus kita percayai bahwa itu benar-benar dari Allah, kan begitu kan? Yang satu pemberi, yang satu penerima, tapi yang penerima ini Nabi yang mulia itu ya, Nabi ada di situ menyatakan bahwa dia itu diagungkan oleh Allah itu sendiri, begitu ya. Dia mengakui dirinya sendiri, dia meninggikan dirinya sendiri, dan ditinggikan oleh Allah sendiri. Waktu habis. Jadi inilah perbedaan yang mutlak. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan. 6 menit buat Bang Zuma dan Ustadz Wafi menjawab, silakan. Lanjut Bang. Antum duluan. Silakan, Dek. Oke. Saya bagian Devenger ya Bang ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Mas Johan barusan. Bagaimana dengan surah An-Naml ayat 91? Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini adalah perintah Allah agar Nabi Muhammad mengucapkannya kepada musyrikin Arab. Nabi Muhammad mengatakan, aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah ini yang telah menyucikan, ya, yang telah menyucikan Mekah ini, dan hanya miliknya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang muslim. Pertanyaannya, kenapa kok hanya Mekah? Nah, ini kalau dipahami secara letterlek akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Bahwa di awal-awal Al-Quran kita sudah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi di ayat ini kok hanya Mekah? Nah, di sini diterangkan. Contohnya di dalam tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa kok dikhususkan Mekah? Fakhassaha bidzikri duna sairil buldan. Di sini Allah menghususkan negeri Mekah, tidak mengumumkan kepada negara yang lain, karena li'annahu arada ta'rifal musyrikin min qaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sedang menjawab syubhat dan tuduhan orang-orang musyrikin Arab dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus yang ada di Mekah saja. Nah, karena ini jawaban Allah kepada orang musyrikin yang khusus di Mekah saja, maka Rasulullah diperintahkan ngomong seperti itu. Tapi lanjutan ayatnya kan walahu kullu syai'. Kullu syai', segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya pemahamannya. Kalau dibandingkan Paulus dengan Nabi Muhammad contohnya. Kenapa Nabi Muhammad itu meninggikan dirinya sendiri? Bukan hanya Nabi Muhammad. Semua para nabi itu mengagungkan dirinya sendiri bahwa dialah yang pantas diikuti untuk mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya, keselamatan ada kepadaku. Yauma wulidtu, di mana aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan aku nanti akan mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan di mana aku akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Lanjut Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Waktu dan tempatnya. Oke, baik, makasih ya. Iya. Gini, terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara kita ya. Jadi memang ini hal yang sangat penting untuk kita sampaikan. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan kemudian menyembah Tuhan negeri ini? Jadi di situ tidak disebut Mekah langsung ya. Innama umirtu an a'budu rabba, ya, di situ dikatakan hazihil balad, artinya negeri ini gitu loh. Allati harrama, lalu kemudian walahu kullu syai'. Nah, seperti yang diterangkan oleh Dinda Wafi tadi, kenapa Allah memerintahkan kemudian menyembah Tuhannya negeri yang ada pada saat itu? Karena orang pada masa itu, para kabilah-kabilah memiliki sembahan-sembahan masing-masing. Allah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka agar menyembah kepada Tuhan pencipta negeri ini. Maksudnya pencipta alam semesta. Tapi terkhusus kepada kaum di mana beliau diutus pada masa itu adalah kaum di mana mereka memiliki sembahan-sembahan masing-masing. Memiliki sembahan masing-masing, para kabilah-kabilah memiliki dewa-dewa masing-masing, sehingga Tuhan merujuk Rasulullah Muhammad SAW agar mengajarkan mereka menyembah hanya satu Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan yang dimaksud di situ adalah Tuhan yang memiliki negeri yang dimaksud. Tuhan negeri yang dimaksud adalah Allah pencipta langit dan bumi. Karena setiap negeri itu Tuhannya hanya satu, yaitu Rabbus samawati wal ard, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan kenapa dia mengatakan dirinya diutus, dia juga yang mengatakan dirinya itu Tuhan, dia juga yang mengatakan dirinya itu adalah utusan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Musa.
Musa juga menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan dia juga yang